Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Anggrani Pratiwi dengan NIM 2112217176 dari kelas PKI 2. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester genap mata kuliah ilmu kalam. Di sini saya akan membahas mengenai ilmu kalam. Untuk aspek pembahasannya ada 4. Yang pertama adalah pengertian dari ilmu kalam. Yang kedua adalah sejarah dan latar belakang ilmu kalam. Yang ketiga, aliran-aliran ilmu kalam. Yang terakhir adalah hubungan ilmu kalam dengan ilmu-ilmu lainnya. Langsung saja ke pembahasan pertama. Apa itu ilmu kalam? Jadi ilmu kalam adalah salah satu bentuk ilmu keislaman. Kajian dalam ilmu kalam terfokus pada aspek ketuhanan atau bentuk, karena itu disebut teologi dialektika dan rasional. Sedangkan secara harfiah, kata kalam artinya pembicaraan, tetapi bukan dalam arti pembicaraan kita sehari-hari atau omongan-omongan kita, melainkan pembicaraan yang bernalar dan logika atau masuk akal. Pembahasan selanjutnya adalah sejarah dan latar belakangnya ilmu kalam. Sejarah munculnya ilmu kalam berawal sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW. Timbullah persoalan-persoalan di kalangan umat Islam tentang siapakah pengganti Nabi atau Khalifatul Rasul. Kemudian persoalan itu dapat diatasi setelah dibaiyatnya atau diangkatnya Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Setelah Abu Bakar wafat, kekhalifahan dipimpin oleh Umar bin Khattab. Pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab, umat Islam tampak tegar dan mengalami ekspansi seperti ke Jazirah Arabian, Palestina, Syria, sebagian wilayah Persia dan Romawi, serta juga di Mesir. Ilmu kalam sebagai ilmu yang berdiri sendiri belum dikenal pada masa Nabi Muhammad SAW maupun pada masa-masa sahabat-sahabatnya. Akan tetapi baru dikenal pada masa berikutnya, setelah ilmu-ilmu keislaman yang lain satu persatu muncul dan setelah orang banyak membicarakan tentang kepercayaan atau alam gaib. Latar belakang adanya ilmu kalam yaitu ketika meninggalnya Khalifah Utsman bin Affan yang kemudian digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Di masa kepemimpinan beliau, Ali bin Abi Thalib menghadapi berbagai permasalahan dan jauh dari kata stabil. Walaupun dalam keadaan terdesak, ternyata Ali bin Abi Thalib tidak kehilangan kebesarannya. Ia masih menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman, walaupun dalam sebagian pendapat dikatakan bahwa Ali bin Abi Thalib melakukan kesalahan dengan menunda pengusutan pembunuhan Utsman dan menerima tahkim dalam perang Siffin. Kondisi terakhir telah menyebabkan konflik berkepanjangan dalam tubuh umat Islam. Pada akhirnya, perkembangan konflik yang awalnya berasal dari dinamika sosial politik kemudian merambah ke dalam permasalahan-permasalahan paham keagamaan. Dari perbedaan pendapat tentang dosa besar, secara otomatis kan disusul dengan perbedaan pendapat tentang iman, definisi, dan juga penjelasannya. Berangkat dari perbedaan-perbedaan sudut pandang inilah yang belakangan memunculkan berbagai aliran seperti Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, dan lain sebagainya. Pembahasan yang ketiga adalah macam-macam aliran ilmu kalam. Aliran ilmu kalam ada 6. Yang pertama, aliran Jabariyah dan Qadariyah. Yang kedua, aliran Maturidiyah. Yang ketiga, aliran Al-Asy'ariyah. Yang keempat, aliran Khawarij. Yang kelima, aliran Syiah. Yang keenam, aliran Mu'tazilah. Aliran Jabariyah dan Qadariyah. Jabarah artinya pemaksaan. Manusia dipaksa oleh Tuhan untuk tidak mempunyai Tuhan atau kekuasaan sama sekali. Sedangkan untuk Qadariyah yang berarti menentukan, berkaitan dengan takdir. Yang kedua adalah aliran Maturidiyah, muncul dari teologi Ahlus Sunnah wal Jamaah, yakni seseorang yang berpegang teguh kepada sunnah-sunnah. Yang ketiga adalah aliran Asy'ariyah. Al-Asy'ari keluar dari aliran Mu'tazilah sekitar 300 tahun karena ia bermimpi aliran Mu'tazilah adalah mazhab yang salah. Aliran Khawarij. Ketika peperangan memuncak antara pasukan Ali dan pasukan Muawiyah,
yang merasa terdesak, maka Muawiyah merencanakan untuk mundur, tetapi dibantu dengan adanya pemikiran yang ideal untuk melakukan arbitrase yang menimbulkan perpecahan pada pasukan Ali. Sekelompok orang dari pasukan Khawarij menuntut Ali agar ia menerima usulan arbitrase, maka terpaksa ia menerima usulan tersebut. Selanjutnya adalah aliran Syiah. Para sejarawan berbeda pendapat dalam menentukan awal munculnya Syiah. Sebagian beranggapan bahwa Syiah telah ada semenjak masa Nabi, tepatnya pada peristiwa di Saqifah Bani Saidah. Ada pula yang mengatakan bahwa munculnya Syiah di masa Utsman. Yang lainnya lagi mengatakan bahwa ia munculnya pasca tahkim dan terbunuhnya Ali. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Syiah baru lahir setelah peristiwa di Padang Karbala. Selanjutnya adalah aliran Mu'tazilah. Mu'tazilah adalah salah satu aliran dalam teologi Islam yang dikenal dengan kerasionalannya dalam memaknai atau memberikan pemahaman terhadap teks agama atau teks Al-Quran, khususnya mengenai ketuhanan, kenabian, dan keakhiratan, dan selainnya yang masuk ke dalam rukun iman dan seterusnya yang menjadi permasalahan inti dalam teologi, seperti soal iman dan kufur, soal mukmin dan kafir. Pembahasan yang terakhir yaitu hubungan ilmu kalam dengan ilmu-ilmu lainnya. Jadi ilmu kalam itu erat hubungannya dengan ilmu-ilmu lain, seperti hubungan ilmu kalam dengan filsafat, hubungan ilmu kalam dengan tasawuf, hubungan ilmu kalam dengan syariat Islam, hubungan ilmu kalam dengan Al-Quran, hubungan ilmu kalam dengan usuluddin, hubungan ilmu kalam dengan tauhid, hubungan ilmu kalam dengan fikih dan usul fiqh, hubungan ilmu kalam dengan hukum. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Apabila ada salah kata atau salah penyampaian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.